tertulis 33 karya Kristus. Tapi 33 karya Kristus itu untuk 2018, saudara-saudara. Karena selesai ini saya akan bahas 15 proklamasi Kristus tentang dirinya. Sudah tanya sama saya, kok enggak 33? Kan saya gembalanya. Saya mau bikin 33, saya mau bikin 15, kan tergantung saya, saudara-saudara, ya kan. Saya pikir sudah cukup berat belajar 33, khusus serial yang akan datang lebih mudah. Kita akan bicara tentang 15 proklamasi Kristus tentang dirinya. Ada banyak orang yang suka bilang gini kan, Yesus gak pernah bilang dia Tuhan. Come on, lu gak baca Alkitab, pakai mau kritik Alkitab orang Kristen lagi. Iya kan, ada banyak yang bilang, no, Yesus selalu bilang dia hanya utusan Allah, oke. Kalau otak cuman seon, bacot jangan 100 kilo, saudara. Ya kan ada banyak orang saya bilang otaknya ringan, bacotnya berat, saudara. Nah, saya akan jelaskan 15 proklamasi Yesus tentang dirinya. Sehingga kalau ada orang menghantam kekristenan dan berkata, Yesus gak pernah bilang dirinya Tuhan, dia gak pernah bilang sembahlah aku, oke. Saya akan jelaskan betapa dia memproklamasikan dirinya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Orang mau panggil dia Tuhan kah, orang mau panggil dia Juru Selamat kah, orang mau panggil dia Baal, tidak penting. Tapi dia jalan, dia keselamatan, dia hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, di bagian ke-29 ini kita akan membahas pemimpin membesarkan orang lain. Yang paling mengerikan di bangsa ini munculnya pemimpin-pemimpin yang memperkaya dirinya sendiri, yang membesarkan dirinya sendiri, yang mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Bilang sama sebelah, lu jangan gitu. Amin. Halo. Amin. Pertanyaan saya, Yesus kaya enggak? Yesus kaya enggak? Yesus kaya enggak? Kemanapun dia pergi, ada 12 orang yang dia beri makan. Ya, dia bukan orang miskin dan menderita. Dia nggak harus minta-minta. Dia harus bayar pajak, artinya dia masuk sebuah level di mana dia sudah ada pada posisi membayar pajak. Dan waktu Petrus sedang mau mempersoalkan itu, dia bilang, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dia bukan Tuhan yang miskin. Bahkan dalam perjalanan di muka bumi, dia bukan orang miskin. Dia tidak pernah bilang sama Petrus, Petrus minta ke sama orang apa kan kita lagi susah. No. Dia selalu punya persediaan yang cukup. Amin. Iya kan. Selama dia hidup di muka bumi, dia bukan Tuhan yang miskin. Dia bukan Tuhan yang menderita. Dia Tuhan yang dahsyat. Pemimpin yang dahsyat. Tetapi jangan salah, bukan hanya dirinya. Tapi orang yang bersama dengan dia pun diberkati. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Siapa Simon Petrus ini? Halo? Gading Serpong, halo? Masih hidup? Bekasi, halo? Masih hidup? Kalau Serpong sama Bekasi masih hidup, haleluya. Tamres udah tidur semua. Siapa Simon Petrus? Ini kalau sudah nggak jawab, saya balik ke Raja Ampat nih. Pantainya di situ lebih bagus daripada muka saudara yang tak berpengharapan itu. Siapa Simon Petrus? Satu, orang yang diselamatkan Tuhan. Dari tangkap ikan gak dapat apa-apa, Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dia tangkap begitu banyak ikan. Amin. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang diangkat oleh Yesus. Dia bukan hanya diselamatkan, tapi kemudian dia diangkat. Kenapa saya bilang dia diangkat? Dia bukan siapa-siapa toh. Dia cuma nelayan biasa, tapi ketika bersama dengan Yesus, mulai naik dia. Iya kan?
Tetapi yang ketiga dia juga tuh orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia diberkati? Dari seorang yang gagal tangkap ikan, yang keahliannya saja dia tidak mampu. Kemudian Tuhan tolong sampai dia berhasil. Berarti dia juga orang yang diberkati. Jadi yang pertama dia siapa? Diselamatkan Tuhan. Yang kedua dia siapa? Orang yang diangkat Tuhan. Yang ketiga dia orang apa? Diberkati Tuhan. Tapi dia punya dua persoalan serius. Yang pertama dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Sama-sama bilang sama-sama mengkhianati Yesus. Bayangkan orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diangkat, orang yang sudah ditolong, orang yang sudah diberkati. Tiba-tiba ketika Yesus dalam masalah yang serius, tiba-tiba dia bilang apa? Aku tidak kenal dia. Jadi kalau ada orang yang mengkhianati saudara, biasa aja kali. Sama-sama bilang sama saya, di dunia ini pengkhianatan normal. Sama-sama bilang sama saya, di dunia ini pengkhianatan normal. Bilang sama sebelah saudara, tapi kita anak Tuhan jangan. Di kalangan orang dunia, di kalangan orang anak-anak setan, pengkhianatan itu biasa. Tapi anak Tuhan jangan. Amin. Tapi kalau sudah dikhianati oleh seseorang, jangan sakit hati. Karena apa? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi saya gak pernah khianatin orang. Beda. Karena engkau warga kerajaan sorga. Halo? Ngerti gak maksud saya? Kan saudara warga kerajaan sorga nih. Saudara kan sudah dilatih untuk tidak sama seperti dunia ini. Jelas? Nah ini ada yang belum loading. Sama-sama bilang saya warga kerajaan sorga. Saya dilatih dengan cara yang berbeda. Saya punya standar yang berbeda. Jelas sampai di sini? Loh, kalau kita sama seperti orang dunia parah, saudara-saudara. Kita bukan orang dunia ini. Tapi jangan salah. Kita tidak ditempatkan Tuhan di sorga. Hello. Kita ditempatkan Tuhan di mana? Di dunia yang kata Alkitab, angkatan yang bengkok dan sesat. Nah, tempat di mana saudara berkarya, tempat di mana saudara melayani, tempat di mana saudara bertugas, tempat di mana Tuhan taruh hidup saudara, bahasanya beda. Pengkhianatan itu normal. Makanya ketika Yusuf dikhianati oleh kakak-kakaknya, dia tidak dendam kan? Ngerti gak sampai di sini? Dia tidak sakit hati kan? Dia punya sebuah rumusan. Kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, Allahku mereka rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi saya mau saudara siap dulu supaya saudara gak kaget gitu. Jangan saudara bilang, kok gitu ya pendeta kadang-kadang orang gereja. Orang gereja tidak selamanya warga sorga. Jelas gak sampai di sini? Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, kok bisa pendeta padahal dia orang Kristen loh pendeta. Tapi dia itu mengkhianati saya. Lah, murid yang dipilih Yesus saja bisa mengkhianati. Bilang sama sebelah saudara, apalagi lu. Makanya selalu saya bilang, waktu kita diutus sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus di tengah dunia ini, kita harus mengerti dan kita harus siap. Problem is normal. Masalah itu biasa, bahkan bukan cuma masalah. Pengkhianatan itu buat orang dunia biasa. Jadi kalau kita dikhianati, bilang Tuhan pembela saya akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa Petrus? Satu, orang yang yang kedua, orang yang diangkat. Yang ketiga, orang yang apa? Ditolong, orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Persoalan pertama dia apa? Mengkhianati Yesus. Kalau orang pernah kita tolong, pernah kita angkat, pernah kita selamatkan, pernah kita berkati, lalu mengkhianati kita. Sakitnya berasa sampai sum-sum. Betul nggak? Saya pernah ngalamin itu nggak? Orang itu saya tolong, saya selamatkan, saya berkati. Saya pimpin, saya bimbing. Tiba-tiba dia mengkhianati, sakitnya tuh, kalau kita tuh, 30 tahun gak bisa tidur. Kebayang-bayang terus. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu. Aku di gereja, ingat kamu. Ya kan?
Udah lagu tahun 80-an. Di buku ada si dia di dinding kamar. Juga di awan dia terbayang-bayang. Ya. Tapi yang kedua, dia adalah orang yang membatalkan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Tinggalkan perahumu, tinggalkan jalamu. Kamu tidak akan lagi apa? Penjala ikan, tapi menjadi penjala. Kira-kira mana lebih keren? Kamu tidak akan lagi jadi pegawai negeri, kamu akan jadi pegawai kerajaan sorga. Mana lebih keren? Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, kamu menjadi penjala. Mana lebih keren? Ini orang kan gak tahu diuntung, saudara-saudara. Udah diselamatkan Tuhan, udah dibela Tuhan, udah diangkat Tuhan. Udah diubahkan Tuhan. Statusnya sudah luar biasa, sekarang bukan menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Tiba-tiba dia membatalkan perjanjian. Bagaimana dia membatalkan perjanjian? Dia duduk di dalam Galilea. Tiba-tiba dia bilang begini. Aku akan kembali menangkap ikan. Dan lebih jahatnya lagi, dia nggak ngomong itu diam-diam. Dia mempengaruhi orang sama murid-murid yang lain. Sampai murid-murid yang lain bilang apa? Aku pergi juga menangkap ikan. Aduh, dia bukan hanya membatalkan perjanjian, dia menjadi provokator. Halo. Halo. Masih Kristen semua? Masih hidup semua? Saya mau tanya sama saudara. Di keluarga saudara ada provokator enggak? Yang suka adu-adu domba. Di pergaulan saudara ada provokator enggak? Di tempat kerja saudara ada provokator enggak? Provokator itu biasanya mukanya manis, ngomongnya manis. Jarang provokator yang mukanya kotak, jarang. Provokator bisa kalau ngomong, iya itu kan. Saya sebetulnya mau nanya sesuatu tapi takut gak enak. Takut ada yang tersinggung sih, tapi iyalah masa gereja kita diantara kita harus ada dusta ya. Ini kan gak ada orang dari gereja lain kan? Ada mata-mata dari gereja lain gak tolong angkat tangan? Enggak, sebab kadang-kadang di gereja-gereja suka ada mata-mata dari gereja lain, tolong liatin dong. Gila ya kan, mata-mata. Mungkin kita belajar dari Yosua dan Musa waktu memasuki tanah Kanaan harus mengirimkan pengintai begitu ya kan. Ada mata-mata dari gereja lain enggak ada kan ya? Oh ini tong deng tong ya. Ya kan? Orang Manado bilang tong deng tong, torang deng torang, ya kan? Karena orang Manado gitu. Mau naik bajai aja ada 4 orang kan. Tong ampa bisa. Aduh, tong 1 aja gak muat ke tukang bajai apalagi ampa, ya kan? Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lalu saya mau nanya sesuatu nih tapi gak enak sih. Tapi ya gak apa-apa lah saya tanya ya. Karena ini agak sensitif sih. Tapi gak apa-apa ya tanya aja ya. Tanya aja lah. Jangan tersinggung ya. Pokoknya kalau minggu depan saya lihat sudah gak ada berarti tersinggung ya. Hati-hati loh. Kalau wajahnya udah dikenali pendeta tiba-tiba gak datang lagi awas loh. Hah? Saya mau tanya ya. Ini agak sensitif sih. Di gereja kira-kira ada provokator gak? Repotnya orang kan. Kalau gak suka sama orang cari temen. Kalau saudara gak suka sama orang jangan bunuh orang itu. Ngerti gak? Kalau saudara misalnya goyang karena sesuatu doa minta urapan Tuhan. Jangan justru goyangin orang lain. Kan sebetulnya cuma bermasalah kan Petrus kan. Kenapa dia bermasalah? Karena dia menyangkal Yesus kan. Jelas gak maksud saya?
Dia kan yang sekarang berpikir, betul gak sih saya dipanggil Tuhan? Kalau saya betul dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kenapa saya bisa sampai gagal gitu ya? Kan cuma dia yang bermasalah kan? Tapi apa yang terjadi? Dia ngomong sama yang lain, aku akan pergi menangkap ikan. Bos, kalau mau murtad, kalau mau keluar gereja, kalau mau bermasalah, jangan ajak orang. Kalau mau ajak orang itu, saudara lagi banyak duit, ajak orang ke bakmi Gajah Mada, mantap. Saudara lagi banyak berkat, ajak orang makan di GI, mantap. Tapi bukan ajak orang keluar gereja, jangan ajak orang tinggalin pelayanan, jangan ajak orang membenci seseorang. Hanya karena saudara gak suka sama dia, saudara ngomongin, tahu gak sih? Iya. Nah, ada orang yang karunianya tidak tercatat dalam 1 Korintus, tapi karunianya adalah provokator. Itu karunia yang baru muncul di abad ke-20. Gilbert pasal 1 ayat 9, saudara. Ngerti gak sampai di sini? Jadi yang pertama kesalahan dia apa? Berkhianat. Kesalahan kedua apa? Membatalkan perjanjian. Kesalahan ketiga adalah apa? Provokator. Padahal yang pertama dia apa? Diselamatkan Tuhan. Yang kedua apa? Dia diangkat Tuhan. Yang ketiga dia apa? Ditolong dan diberkati Tuhan. Jelas gak kira-kira sampai di sini? Ya. Jadi seorang sekualitas Petrus, buat kita ini udah gak masuk hitungan. Sebejat-bejatnya manusia ini kita bilang biadab ini. Gak tahu diri ini. Kalau pakai bahasa kita sehari-hari ini, biadab ini manusia ini. Udah diangkat, udah ditolong, tiba-tiba berkhianat. Tiba-tiba kemudian membatalkan perjanjian. Dan yang paling parahnya kemudian jadi apa? Provokator, saudara. Ini yang kayak begini nih, mending kita lapor ke Barreskrim nih. Tetapi lihat. Orang seperti ini. Kita lihat selanjutnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, pengkhianat itu, provokator itu. Simon, anak Yohanes. Siapa yang rubah nama Simon menjadi Petrus? Yesus. Yesus bilang, kamu terlalu berat ya memegang nama Petrus, karena Petrus artinya batu karang. Simon artinya ilalang yang gampang digoncangkan. Kamu berat ya mengenakan nama Simon. Berat buat kamu Simon untuk mengenakan nama Petrus. Yesus kembali memakai namanya Simon Bar-Jona. Simon anak Yohanes. Padahal Yesus bilang apa? Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Tapi sekarang Yesus membatalkan perjanjian yang dibatalkan oleh Petrus. Apa yang terjadi? Simon anak Yohanes. Coba lihat. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu lebih hebat, lebih jago, lebih segala-galanya? Apakah engkau mengasihi? Petrus gak sadar. Petrus jawab apa? Benar Tuhan. Aduh. Kalau pakai kesalahan ke berapa tadi? 1 apa tadi? Pengkhianat. 2 apa? Membatalkan perjanjian. 3 apa? Provokator. Kalau pakai yang keempat, maka yang keempat ini saya beri nama tidak tahu malu. Sudah membatalkan perjanjian, sudah jadi provokator. Yesus tanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Mestinya dia bilang, ya Tuhan aku sih mengasihi engkau, tapi aku banyak gagal. Pantasnya kan begitu. Dengan bangga dia bilang, benar Tuhan aku mengasihi engkau.
Kalau kita ada di sini, nganape mulut memangnya bisa dapat pegang. Mulutnya nggak bisa dipegang ini. Sebagian kita mungkin kecewa dan bilang orang kayak gitu gak usah ditanya. Orang kayak gitu gak usah ditengking. Seorang pemimpin hebat. Dia bukan hanya bisa bergaul dengan orang-orang hebat, tapi dia bisa bergaul dengan orang-orang yang rusak dan dijadikannya hebat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang merebut Tuhan. Haleluya. Jawab Petrus kepada, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah seorang pengkhianat, seorang yang telah membatalkan perjanjian, seorang provokator, seorang yang gak tahu malu. Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-domba. Apakah Yesus tidak mengerti kriteria kepemimpinan? Mempercayakan sesuatu kepada orang yang gak jelas kayak begini berbahaya. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Kita lihat selanjutnya. Klik. Klik. Kata Yesus pula kepadanya untuk Yesus belum puas. Karena Petrus hanya menjawab dengan pemikiran dan logikanya. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Sudah turun ya sekarang ya. Bukan lagi apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka. Kamu pikirkan kamu lebih hebat dari semua kan? Kamu pikir kamu lebih rohani dari semua kan? Tapi sekarang Yesus tanya turun. Simon anak Yohanes, Simon Bar Jona, apakah engkau mengasihi aku? Petrus belum sadar. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Sorry ya. Saya ngomong jujur ya. Ada banyak orang di gereja gak tahu malu. Berjinah jalan terus, melayani Tuhan jalan terus. Oh jadi kalau saya masih berjinah saya harus berhenti pelayanan. Bukan, berjinahnya yang harus berhenti, bukan pelayanannya. Ngaco. Merokok jalan terus. Alkohol jalan terus, maki bini jalan terus, pelayanan jalan terus. Jadi kalau saya masih ada dosa-dosa begitu saya harus berhenti pelayanan. Dosanya yang lu berhentiin, bukan pelayanannya. Sembarang-sembarang ini. Ya kan? Ngerti gak maksud saya? Ya kan? Kan ada banyak orang yang bilang, kalau masih merokok berhenti pelayanan. Berhenti pelayanan sama berhenti merokok mana lebih gampang? Sebagian bilang berhenti pelayanan. Nah ini. Kita lebih gampang melawan Tuhan daripada melawan diri. Harusnya lebih gampang berhenti merokok karena yang kita lawan cuman diri kita. Ngerti gak sampai di sini? Sorry ya, gak apa-apa ya saya ngomong apa adanya kan sama jemaat sendiri. Ada banyak orang gak tahu malu. Gak tahu malu. Pelayanan kerjaannya ngomongin orang. Pelayanan kerjaannya memfitnah orang. Pelayanan kadang-kala kerjaannya cuma memprovokasi orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang kayak gitu saya bilang nih, Petrus yang gak jelas saudara. Udah menyangkal. Mestinya dia pertama kali ketemu Yesus minta ampun. Tuhan ampuni dosaku, aku pernah menyangkal engkau. Oh, ini tenang aja. Yesus tanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tetap sama loh. Coba lihat, luar biasa ini. Kata Yesus kepadanya, apa? Gembalakanlah domba-domba. Klik. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka apa? Sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Rupanya tiga ini sensitif buat Petrus. Karena Yesus berkata sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku? Mungkin waktu itu Petrus berpikir begini. Kalaupun aku menyangkal paling cuma 1 kali, masa sampai 3 kali.
Jadi kata 3 kali ini sangat sensitif buat Petrus. Waktu Yesus bertanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, sekarang dia gak berani lagi bilang, Tuhan benar aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Di sini saya percaya air matanya mengalir. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Deep down in my heart. Di dalam hatiku yang terdalam sebetulnya aku mengasihi engkau. Tetapi aku tahu juga aku berkali-kali gagal. Aku berkali-kali menyangkal engkau. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan butuhkan bukan jawaban yang sempurna. Yang Tuhan butuhkan jawaban yang jujur. Loading udah bagus? Saya ulangin sekali lagi. Yang Tuhan butuhkan bukan jawaban yang sempurna. Yang Tuhan butuhkan jawaban yang jujur. Tuhan bukan butuhkan jawaban yang kita pikir itu yang Tuhan mau dengar. Tuhan mau jawaban yang jujur. Ada banyak orang menjawab sesuai dengan apa yang dia ingin orang lain dengar. Tuhan butuh jawaban yang taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang sama saya harus memberi jawaban yang jujur pada Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu kok. Tuhan tahu segala sesuatu, nggak usah lah betingkah-betingkah sama Tuhan gitu. Tuhan, jujur aja Tuhan. Ini kekurangan saya, Tuhan sempurnakan. Tuhan saya masih lemah di sini, Tuhan angkat saya. Tuhan saya masih punya kekurangan di sini. Tuhan bela saya, Tuhan saya masih punya kekurangan di sini. Mampukan saya. Tuhan nggak butuh jawaban yang sempurna, dia butuh jawaban yang jujur. Kita lihat selanjutnya, klik. Klik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus tahu segala sesuatu. Klik. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, for the second time, ikutlah aku. Orang seperti Petrus, kalau di tangan pemimpin yang biasa udah dibuang. Tapi orang berkriteria seperti Petrus, di tangan Yesus pemimpin yang dahsyat, jadi pribadi yang luar biasa, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari di sini, klik. Keberhasilan seorang pemimpin bukan sekadar dia mampu ini, no. Tetapi keberhasilan seorang pemimpin akan terlihat pada kemampuannya untuk apa? Membesarkan orang-orang di sekitarnya. Klik. Saya pelajari gini. Ada beberapa sebetulnya jenis pemimpin. Satu, pemimpin yang hebat sendiri, disebut single fighter. Pokoknya segala sesuatu dia. Pemimpin kayak gini dia hebat sendiri. Yang kedua, ada pemimpin biasa yang pandai, apa itu namanya? Disebutnya headhunter. Pandai ngumpulin orang-orang hebat, ya kan? Biasanya ini pemimpin yang modalnya besar. Dia kumpulin orang-orang hebat, dia koordinir orang-orang hebat, dan kemudian jadi hebat. Nah, itu pemimpin model yang kedua. Tetapi yang ketiga, ini berkriteria Kristus, pemimpin yang mendidik dan melatih orang di sekitarnya menjadi hebat. Makanya ingat, pemimpin pendiri Republik ini, namanya Insinyur Soekarno pernah bilang begini, berikan kepadaku 10 orang-orang muda, dan aku akan melatihnya menjadi orang-orang yang hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang pemimpin bukan memberi kriteria siapa yang harus bekerja bersama dia. Tetapi seorang pemimpin akan melihat siapapun yang ada di sekitarnya dan dia bekerja bersama-sama. Amin.
Makanya Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya apa? Dia bukan pemimpin yang memberikan kriteria. Yang bisa aku pakai syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. No. Barang siapa yang sama-sama bilang sama saya, kalau saya mau. Tuhan mampu. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Kita harus mau. Jangan tengil, jangan bertingkah, jangan sok jago, jangan sok pinter, jangan sok jual mahal. Aduh, ada banyak orang sok jual mahal banget. Ya saya sih mau melayani tapi, nggak usah jual mahal. Kalau kita bisa melayani Tuhan itu anugerah. Sama-sama bilang kalau saya boleh melayani Tuhan itu anugerah. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik. Saya pelajari pemimpin yang membesarkan orang. Siapa itu? Klik. Harus kita sadari, orang tidak menjadi besar dalam semalam. Setuju nggak? Jadi seorang pemimpin nggak boleh cepat kecewa. Aduh, ini orang mah nyebelin lah. Makanya minggu lalu kita bahas tentang pemimpin yang berjiwa. Seorang pemimpin dikhianatin pun nggak makan hati. Kalau apa-apa makan hati, apa-apa makin kena masalah ini stres, apa-apa dendam. Iya, itu mah bukan pemimpin itu. Ular kadut itu. Seorang pemimpin jantungnya mesti 2. Yang satu stop, yang satu masih berdetak, saudara. Seorang pemimpin dikhianatin biasa, bos. Jangan jadi pemimpin kalau nggak bisa dikhianatin. Iya kan? Jadi kita harus ingat orang itu jadi besar tidak mungkin Yang kedua, orang besar bukan seorang yang sempurna. Makanya ada banyak orang kecewa dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia pikir gini, kalau saya di pelayanan mungkin saya ngadepin orang-orang sempurna semua yang enggak tuh. Ada banyak orang yang kecewa sama hamba Tuhan. Aduh pendeta, dia hamba Tuhan kan dipakai Tuhan hebat ya gitu. Tapi waktu saya dekat dengan dia, ternyata saya lihat dia juga banyak kekurangan, dia banyak kelemahan. Cuman Tuhan yang gak ada kekurangan dan gak ada kelemahannya. Amin. Jadi orang hebat juga bukan orang sempurna. Orang besar juga bukan orang yang sempurna. Ada pemimpin yang gak bisa terima. Ini orang kok udah diberi kepercayaan besar tuh begini. Gak bisa. 1, tidak semalam. 2, orang hebat juga punya kekurangan. Yang ketiga, orang besar dari dirinya sendiri harus ada kemauan. Jadi memang pelatihnya sehebat apapun melatih. Tapi kalau dasarnya orang yang gak mau gak bisa. Setuju gak? Jadi tetap gini. Pelatihnya harus hebat. Ada orang hebat tapi kalau pelatihnya parah ya juga parah. Yesus bilang gak sama Petrus? Petrus, kamu tuh ya bacotnya aja gede Petrus. Enggak tuh. Petrus ternyata orang yang sangat sensitif. Yesus gak usah bilang sama dia, Petrus, gampang kau bilang, aku mengasihi engkau. Kenyataannya kau sangkali aku. Kemarin siapa yang bilang, aku tidak kenal. Jahat kamu Petrus. Busuk hati kamu. Ternyata dia seorang yang juga mau. Hanya dengan sindiran-sindiran sederhana. Hanya dengan teguran-teguran kecil, Petrus langsung nangis. Petrus langsung bilang, benar Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Buat saudara-saudara kita yang Katolik, Petrus diangkat sebagai the first pope. Sebagai paus yang pertama. Kenapa dia disebut sebagai paus yang pertama? Orang yang punya kriteria seperti ini. Dan jangan salah loh. Paus itu orang yang tidak menikah, tapi Petrus itu menikah. Kenapa Petrus menikah? Karena dia punya mertua.
Memang tidak pernah ada, maka Petrus sedang berjalan bersama istrinya, mereka selfie, lalu Petrus berkata sama istrinya, tolong di-upload dong di Instagram kita. Nah, ada. Lalu kemudian istrinya Petrus bilang, ayo Petrus, foto sama ayam, nanti saya taruh di Instastory. Memang gak ada. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dia pasti punya istri. Karena dia punya mertua. Kenapa seorang yang punya istri kok bisa justru jadi the first pope buat saudara-saudara kita dari Katolik? Jawaban saya sederhana. Karena semua mengakui Petrus itu orang besar. Sama-sama bilang Petrus orang besar. Tapi bukan karena Petrusnya hebat. Petrus hanya mau dilatih oleh pemimpin dahsyat Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Lihat selanjutnya. Jadi pemimpin yang membesarkan orang, yang pertama dia menyadari orang tidak menjadi besar dalam semalam. Jadi jangan cepat putus asa. Yang kedua, orang besar bukan orang yang sempurna. Tetap kuat, tetap semangat. Yang ketiga, orang besar dari dirinya sendiri harus ada kemauan. Makanya yang keempat, ini kuncinya. Pemimpin yang baik bisa melihat benih kebesaran seseorang meskipun masih sangat kecil. Itu bedanya seorang pemimpin dengan sekedar a trainer. Pemimpin bisa melihat siapa yang bisa ditrain, siapa yang tidak bisa ditraining. Siapa yang tidak bisa ditraining. Tetapi trainer just train. Nah, tanpa kita sadari, kita seringkali tidak menempatkan diri pada posisi leader, tetapi hanya pada posisi apa? Trainer. Dan banyak trainer akhirnya stres sendiri. Kenapa? Kok saya udah buat yang terbaik, saya udah train. Kok nggak bisa ya? Tapi seorang leader nggak kecewa. Yesus tidak melatih lebih jauh Yudas. Karena memang nggak ada benihnya. Tetapi Yesus melatih dengan sabar terus Petrus. Dan akhirnya Alkitab berkata Petrus berjalan saja. Bayangan yang terkena orang sakit disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang kita tahu kenapa Yesus begitu sabar sama Petrus. Apakah dia punya anak emas? No. Kenapa Yesus begitu sabar? Karena Yesus bisa melihat benih. Saya tutup dengan ini, klik. Modal seorang pemimpin untuk membesarkan seseorang. 1. Kebesaran jiwa. Sehingga memiliki semangat untuk melihat orang lain dapat menjadi besar. Orang-orang yang berjiwa kerdil, melihat orang lain besar merasa itu saingan. Tapi seorang leader ketika melihat orang lain dahsyat, orang lain besar, orang lain hebat, itu kebanggaannya. Jelas? Makanya prinsip Yesus bilang apa? Tertawalah bersama dengan orang tertawa, menangislah bersama dengan orang. Pada orang susah, tolong. Pada orang menderita, bantu. Tapi kalau ada orang sukses, ada orang berbahagia, mari kita bersama bersyukur. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, modal seorang pemimpin untuk membesarkan seseorang, kesabaran dan passion. Ada banyak orang sabar, tapi nggak ada passion. Ada banyak orang punya passion, tapi nggak sabar gitu. Nah ini jadi problemnya gitu. Nah apa bedanya? Sabar itu satu arah. Orang sabar itu kadang-kadang antara sabar sama on mirip. Tapi kalau passion itu sebuah dorongan, kerinduan untuk melihat kemajuan dan perubahan yang dahsyat. Kalau sabar itu ya udah saya sabar aja, sabar. Tapi orang passion tuh punya vision gitu. Saya tuh sabar karena saya pengen lihat rumah tangga saya dipulihkan. Saya sabar karena saya mau lihat mujizat terjadi. Saya sabar dan saya tahu Tuhan akan bertindak. Saya sabar dan saya tetap berdoa. Saya sabar, saya tetap beriman. Saya sabar, saya tetap bersemangat. Saya tahu Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, modal seorang pemimpin untuk membesarkan seseorang, keseimbangan antara keberanian mendidik dengan kesungguhan mencintai.
Kalau kita cuma berani mendidik tanpa kita sadari, kita lama-lama jadi orang yang keras dan kejam. Tetapi ketika kita berani mendidik dengan keseimbangan cinta, itu yang mendatangkan keberhasilan. Klik. Aha. Yang keempat, modal seorang pemimpin untuk membesarkan seseorang, memiliki apa? Kedewasaan untuk selalu melihat jauh ke depan. Bukan hanya now and today. Kalau now and today, banyak pemimpin kecewa. Kok saya udah berjuang, kok saya udah begini, kok masih begini-begini saja ya. Pemimpin adalah seorang yang selalu berantusias. Sama-sama bilang sama saya berantusias. Bayangkan, Yusuf itu mau mati. Yusuf mau apa? Mati. Yusuf mau apa? Loading belum bagus. Bekasi Yusuf mau apa? Halo? Gading Serpong Yusuf mau apa? Semua Yusuf mau apa? Orang kalau mau mati saya mau tanya, ada semangatnya enggak? Istriku, anak-anakku, aku mau mati. Orang kalau mau mati adalah saat untuk habis semangatnya. Yusuf mau mati nih. Dia bilang apa? Sebentar lagi aku akan mati. Kuburkanlah aku. Tetapi ketika nanti Tuhan membuka jalan buat kita, untuk kita ada di tanah perjanjian, angkat tulang-tulangku, kuburkanlah di sana. Gila nggak itu? Halo? Itu yang saya bilang berantusias. Yusuf tahu, kalau dia mati itu bukan akhir. Yusuf tahu, apa yang Tuhan janjikan, itu selalu ya dan amin. Seorang pemimpin bukan seorang yang cuma melihat, no. Seorang pemimpin dia lihat jauh ke depan. Hari ini saya dikhianatin orang, hari ini saya menghadapi badai. Tetapi Allah yang aku sembah dengan tekun adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, kaulah harta kebanggaan. Amin. Selamanya ku padamu. Katakan kau segalanya. Kau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan Yesusku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Yesus, kaulah harta kebanggaan. Katakan selamanya. Selamanya ku padamu. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, setiap mata terpejam. Setiap kita datang pada Tuhan. Tuhan tidak butuh jawaban yang sempurna. Tuhan membutuhkan jawaban sejujurnya dari kita. Kadangkala kita gampang sekali berkata, benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dapatkah kita berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu masih ada banyak hal yang kurang dalam hidupku. Engkau tahu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hidupku. Tetapi aku percaya, aku akan terus disempurnakan oleh anugerah-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah. Seorang pemimpin adalah seorang yang membesarkan orang lain. Orang-orang yang besar adalah orang-orang yang tidak takut dengan masalah. Orang-orang yang besar adalah orang-orang yang selalu berpikir positif dan tersenyum di tengah badai. Orang-orang yang besar adalah orang-orang yang selalu memiliki mimpi-mimpi yang besar. Orang yang besar adalah orang yang berani berhadapan dengan masalah-masalah yang besar sekalipun. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, perintah Tuhan, aturan Tuhan bagimu berbeda dengan aturan dunia ini. Dalam dunia ini yang namanya pengkhianatan, yang namanya fitnah, yang namanya kecurangan itu biasa. Selama engkau tidak terpengaruh,
Tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Tolong orang-orang di sekitar saudara. Jadilah berkat. Sehingga hidupmu selalu membesarkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di depan Tuhan. Betul kami ada kekurangan, betul kami ada kelemahan. Tapi kami tahu sabarnya Tuhan atas hidup kami menyempurnakan kami. Sehingga kami dapat berjalan. Semakin hari semakin disempurnakan dalam terang Tuhan. Kami gak mau jadi Kristen yang masa bodoh, acuh tak acuh. Tapi kami mau jadi anak Tuhan Yesus yang selalu disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Sehingga bukan hanya kami yang boleh Tuhan angkat. Tapi dimanapun kami berada, kami boleh dipakai Tuhan untuk membesarkan orang di sekitar kami. Dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tuhan itu sangat serius dengan hidup saudara. Dia gak mau main-main. Dia mau menyatakan kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami imani, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa sehingga setiap mereka boleh menjadi berkat. Suami boleh membesarkan istrinya, istri boleh membesarkan suami, orang tua boleh membesarkan anak-anaknya. Boleh senantiasa menghadirkan damai, menghadirkan kasih, menghadirkan sukacita, menghadirkan rasa berharga dan percaya diri. Sehingga lewat hidup kami banyak-banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap orang-orang muda di tempat ini diberkati dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga terus mengalami pemulihan dan suasana sorga dalam nama Yesus. Setiap pengusaha, pedagang, karyawan, kaum profesi selalu melihat mujizat demi mujizat. Sehingga setiap kami hidup boleh menjadi berkat. Setiap kami boleh memenangkan jiwa dan lewat hidup kami banyak hal dahsyat boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami Yesus segala-galanya. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Yesus ku bangga.